Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Doyan Belajar. Oke, kali ini saya akan membahas soal-soal PPG lanjutan dari video sebelumnya. Tetapi sebelum itu, saya doakan semoga teman-teman yang sedang mengikuti ujian UP atau retaker, semoga teman-teman mendapatkan hasil maksimal dan lulus PPG. Ya, langsung saja. Soal nomor 16. 3 orang siswa yaitu Dani, Imron, dan Farhan mengikuti pemilihan ketua OSIS. Dani mendapatkan suara 3 kali suara Imron, serta Farhan mendapat suara 2 kali suara Dani. Jika jumlah suara yang ada adalah 300 suara, banyak suara yang diperoleh Imron adalah A. 30, B. 35, C. 40, D. 45, E. 50. Ya, mari kita bahas. Misal Dani sama dengan X, Imron sama dengan Y, dan Farhan sama dengan Z. Maka X sama dengan 3Z dan Z sama dengan 2X. Jumlah suara sama dengan 300. Maka X tambah Z tambah Z sama dengan 300. Substitusikan X dengan 3Z. 3Z tambah Z tambah 2 kali 3Z sama dengan 300. 3Z tambah Z tambah 6Z sama dengan 300. 10Z sama dengan 300. Maka Z sama dengan 30. Maka jumlah suara yang diperoleh Imron adalah 30 suara. Jadi jawabannya adalah A. 17. Perhatikan pernyataan berikut. Diketahui sebuah persegi dengan panjang sisi 10 cm dibagi menjadi 4 persegi dan 2 diantaranya diwarnai seperti pada gambar di bawah ini. Setiap persegi yang belum diwarnai dibagi lagi menjadi 4 persegi dan dilakukan pewarnaan seperti pada langkah sebelumnya. Proses ini dilanjutkan dengan cara yang sama. Setelah langkah kelima, luas persegi yang sudah diwarnai adalah bagaimana seharusnya siswa memulai menyelesaikan masalah tersebut. A. Menanyakan terlebih dahulu kepada guru tentang apa yang harus dikerjakan. B. Bertanya kepada teman sebangku. C. Mengidentifikasi informasi dalam soal dan menyadari bahwa soal ini terkait dengan pola bilangan dan menghitung luasnya. D. Mencari pola pengupinan yang ada pada soal. E. Mengingat kembali materi yang baru saja dipelajari. Jawabannya adalah C. Mengidentifikasi informasi dalam soal dan menyadari bahwa soal ini terkait dengan pola bilangan dan menghitung luasnya. Nomor 18. Perhatikan kutipan cerita berikut. Suatu hari di negeri dongeng, pengawal istana kaget karena taman istana berantakan. Ada yang memetik daun-daun tanaman. Tak jauh dari sana, para kurcaci sedang bermain bola di halaman istana. Pengawal istana curiga, jangan-jangan mereka yang memetik daun oke, dan Philip kesal karena dituduh oleh pengawal istana. Philip lalu mengajak Oki untuk mengerjai pengawal istana itu. Oki mencuri tongkat wasiat Nirmala. Bim salah bim. Tapi malah Oki yang terkena mantranya sendiri. Dia terbalik memegang tongkat wasiat itu. Oki berubah menjadi tikus dan dikejar oleh kucing Kleget. Oki meminta tolong kepada Dino dan mereka kabur. Sumber HTTPS buku Grid ID Red 0823584880. Dongeng anak petualangan Oka dan Nurmala. Pengenalan dan karakteristik tokoh dalam kutipan cerita tersebut ditunjukkan dengan cara A. Lakuan para tokoh, B. Dialog antar tokoh, C. Aksi para tokoh, D. Narasi oleh penulis, E. Reaksi tokoh lain.
Jawabannya adalah D. Narasi oleh penulis. 19. Dalam suatu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi. Baris kedua berisi 14 kursi, baris ketiga berisi 16 kursi, dan seterusnya. Banyak kursi pada baris ke-20 adalah A. 55, B. 64, C. 48, D. 50, E. 45. Pembahasan. Rumus mencari suku ke N barisan aritmatika UN sama dengan A ditambah N kurangi B kali B. Diketahui A sama dengan 12, B sama dengan 2, maka U20 sama dengan 12 ditambah 20 dikurangi 1 dikali 2. U20 sama dengan 12 ditambah 38. U20 sama dengan 50. Jadi jawabannya adalah D, 50. Nomor 20. Ketika menjelaskan suatu konsep, guru kurang memahami adanya data baru. Sementara ada siswa yang dapat menyampaikan data baru secara akademik. Oleh karena itu, guru dapat melakukan klarifikasi kepada kelas dengan A. Mendorong semua siswa untuk meniru siswa yang memahami data baru agar dalam belajar tidak hanya mengandalkan apa yang dijelaskan oleh guru. B. Meminta siswa yang memahami data baru menuliskan dalam kertas kerjanya dan diberikan penghargaan atas apa yang telah dipahaminya. C. Meminta kelas belajar dari siswa yang memahami data baru dengan diarahkan untuk berdiskusi, sehingga guru tidak perlu melakukan mengklarifikasi data sebelumnya. D. Mengarahkan siswa mengklarifikasi apa yang telah dijelaskannya di kelompok, sehingga guru dapat mempelajari terlebih dahulu. E. Memberi kesempatan siswa yang memiliki data baru untuk klarifikasi dan guru menyatakan bahwa kebenaran ilmu itu relatif dan dapat ditemukan siapapun. Jawabannya adalah E. Memberi kesempatan siswa yang memiliki data baru untuk klarifikasi dan guru menyatakan bahwa kebenaran ilmu itu relatif dan dapat ditemukan siapapun. 21. Toko Star Camping menjual dua jenis tenda. Satu berbentuk 5 segi 4 dan satunya lagi berbentuk prisma. Keduanya dijual tanpa alas. Manakah pernyataan berikut yang benar terkait dengan luas bahan yang diperlukan untuk memproduksi tenda tersebut? A. Luas bahan untuk membuat satu tenda prisma sebanding dengan 2 tenda limas. B. Walaupun menghabiskan bahan 1,5 kali tenda limas, saya lebih suka menjual tenda prisma karena harganya lebih mahal. C. Setiap saya membuat satu tenda prisma, saya dapat membuat 3 tenda limas. D. Setiap saya membuat 3 tenda prisma, saya dapat membuat 5 tenda limas. E. Saya lebih suka menjual tenda prisma karena bahan yang diperlukan lebih sedikit. Hanya perlu 1/4 bahan dari tenda prisma. Jawabannya adalah A. Luas bahan untuk membuat satu tenda prisma sebanding dengan 2 tenda limas. Nomor 22. Perhatikan statement berikut ini. 1. Vitamin B pada sayuran dan buah berwarna kuning, merah, berfungsi sebagai pertumbuhan tulang dan gigi. 2. Vitamin B12 pada susu dan telur berfungsi sebagai metabolisme sel dan pertumbuhan jaringan. 3. Vitamin E pada tambah dan susu berfungsi untuk memelihara kesehatan mata. 4. Vitamin D ada pada susu dan minyak ikan, berfungsi sebagai pembekuan darah.
5. Vitamin K ada pada hati dan daging, berfungsi untuk membentuk eritrosit. Hubungan yang benar antara nama, sumber, dan fungsi vitamin adalah pernyataan A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah B. Vitamin B12 ada pada susu dan telur, berfungsi sebagai metabolisme sel dan pertumbuhan jaringan. Nomor 23. Pak Made, guru SD kelas 5 di Bali, akan melakukan tindakan dengan menggunakan media gambar seri di kelas. Pak Made merasa perlu melakukan itu karena kemampuan menulis karangan peserta didiknya pada muatan mata pelajaran bahasa Indonesia rendah. Dalam proposal PTK yang disusun Pak Made, hipotesis dari rumusan tindakannya adalah A. Penggunaan media gambar seri tidak dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan bahasa Indonesia. B. Media gambar seri bagi siswa kelas 5 SD dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan bahasa Indonesia. C. Variasi penggunaan media gambar seri bagi siswa 5 SD dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan bahasa Indonesia. D. Pemanfaatan media gambar seri yang bagaimanakah yang dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan bahasa Indonesia? E. Penggunaan media gambar seri secara berpasangan dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan bahasa Indonesia siswa kelas 5. Jawabannya adalah B. Media gambar seri bagi siswa kelas 5 SD dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan bahasa Indonesia. Nomor 24. Pada suatu ketika, seorang guru keliru dalam menjelaskan materi pelajaran di dalam kelas. Tindakan tepat yang sebaiknya dilakukan guru tersebut adalah A. Meminta siswa untuk mengkritisi penjelasan yang telah disampaikan oleh guru. B. Dengan cara samar-samar berusaha menyampaikan bahwa penjelasannya keliru. C. Menunggu respon siswa sekiranya ada siswa yang mengetahui kekeliruan tersebut. D. Tidak melakukan koreksi demi kewibawaan guru di depan siswa-siswanya di kelas. E. Secara terus terang mengakui adanya kekeliruan itu di depan siswanya dan memperbaikannya. Jawabannya adalah E. Secara terus terang mengakui adanya kekeliruan itu di depan siswa dan memperbaikinya. 25. Manda, anak kelas 5 SD, sedang belajar sistem persamaan linear dua variabel. Dia berkali-kali bertanya kepada kakaknya yang sudah duduk di bangku SMA. Oleh kakaknya, ia diminta bertanya kepada gurunya. Saat bertanya pada gurunya, ia memberi jawaban, Manda, pada saatnya kau akan mampu memahami materi ini. Teori belajar manakah yang membenarkan tindakan yang dilakukan guru? A. Siswa harus banyak praktik seperti disampaikan dalam teori belajar oleh Bosio. B. Teori belajar dengan mengulang-ulang oleh Tortik. C. Belajar harus sesuai tahap berpikir kognitifnya, sesuai teori Piaget. D. Teori belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenali siswa. E. Teori belajar matematika dari Hegel bahwa belajar dimulai dari masalah, ways of thinking, dan diakhiri dengan ways of understanding. Jawabannya adalah C. Belajar harus sesuai tahap berpikir kognitifnya, sesuai teori Piaget. 26. Perhatikan beberapa kompetensi berikut ini. 1.
Menyusun perencanaan pembelajaran. 2. Membuat konsep materi esensial. 3. Mengelola kelas dan lingkungan belajar. 4. Mengidentifikasi materi ajar yang memicu miskonsepsi. 5. Menjadi tokoh masyarakat sebagai rujukan informasi. Guru SD yang profesional salah satunya ditandai dengan guru yang memiliki kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan guru untuk A. 4 dan 5, B. 2 dan 4, C. 1 dan 3, D. 2 dan 5, E. 3 dan 5. Jawabannya adalah C. 1 dan 3. Menyusun perencanaan pembelajaran dan mengelola kelas dan lingkungan belajar. Nomor 27. Peraturan Pemerintah PP 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa konsekuensi logis terhadap orientasi pengembangan profesionalitas guru yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensinya. Pernyataan yang relevan dengan penjelasan umum PP nomor 19 tahun 2017 bahwa guru harus A. Mengembangkan penguasaan teknologi pembelajaran, B. Memiliki kompetensi yang holistik, C. Mempunyai kemampuan mengajar sesuai tuntutan global, D. Mengembangkan empati terhadap peserta didik, E. Berperan aktif dalam mensukseskan program Wajar 12 tahun. Jawabannya adalah A. Mengembangkan penguasaan teknologi pembelajaran. Nomor 28. Seorang guru kelas 3 SD menyusun rencana pembelajaran dengan KD berikut ini. Memeragakan kalimat saran. Agar dapat memenuhi prinsip pembelajaran abad 21, salah satu kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dan mencerminkan penerapan 4C dan HOTS adalah A. Semua kelompok saling mengomentari, B. Setiap kelompok menulis kalimat saran, C. Siswa menyimak contoh-contoh kalimat saran, D. Siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari, E. Siswa berkelompok dan menyampaikan kalimat saran yang dibuat. Jawabannya adalah D. Siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari. Nomor 29. Ada beberapa orang tua siswa yang mengeluh karena anaknya kesulitan mengikuti pelajaran secara online untuk pelajaran matematika. Sebagai guru, yang akan Anda lakukan adalah A. Mendesain pembelajaran untuk lebih komunikatif dan mudah dipelajari. B. Meminta para siswa untuk mempelajari materi yang ada di media online. C. Meminta siswa yang mengerjakan contoh latihan soal yang ada di buku. D. Menasihati para siswa yang kesulitan belajar untuk tetap rajin dan tekun belajar. E. Meminta orang tua membelikan buku pelajaran yang menunjang. Jawabannya adalah A. Mendesain pembelajaran untuk lebih komunikatif dan mudah dipelajari. Nomor 30. Salah satu kompetensi dasar di kelas 4 SD yaitu 3.7. Menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Pak Usman berencana mengajarkan materi tersebut dengan tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat cahaya pada indera penglihatan dengan benar.
Alat evaluasi dapat digunakan Pak Usman untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS peserta didiknya berupa tes A. Lisan tentang fungsi lensa mata. B. Praktik demonstrasi menirukan demonstrasi Pak Usman di depan kelas. C. Tertulis menyebutkan bagian-bagian mata yang diketahui peserta didik. D. Menjodohkan pertanyaan gambar bagian-bagian mata dan jawabannya yang telah disediakan. E. Lisan tentang bagaimana cahaya sampai ke mata manusia ketika mengenakan kacamata Ray-Ban. Jawabannya adalah E. Berupa tes lisan tentang bagaimana cahaya sampai ke mata manusia ketika mengenakan kacamata Ray-Ban. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.